Selamat pagi Bu, kami dari kelompok 8 tugas besar CPS kelas CV1 akan mempresentasikan presentasi kami mengenai EKTM atau Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik dengan judul Memaksimalkan Penggunaan KTM di Universitas Pertamina. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigal Iswanto, NIM saya 075, saya dari kelompok 8. Saya ingin membahas bab 1. Yang pertama, latar belakang. Menurut hasil dari penelitian kami yang membahas tentang KTM Universitas Pertamina, sebagian mahasiswa Universitas Pertamina menganggap KTM kurang dimaksimalkan. Maka dari itu, kami ingin mengusulkan pengembangan dari KTM agar menjadi maksimal dengan menjadikan KTM menjadi EKTM yang multifungsional. Yang kedua itu tabel KTPA, pengembangan KTM multifungsional. Yang pertama itu watt dari isi itu penggunaan KTM yang tidak maksimal. Watt dari isnotnya itu KTM yang sering hilang. Watt distansinya itu Universitas Pertamina tidak memaksimalkan KTM. Where is-nya itu di lingkungan Universitas Pertamina. Where is not-nya itu selain lingkungan Universitas Pertamina. Where distance-nya itu pihak Universitas Pertamina belum melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk KTM seperti Bank Money, Transjakarta dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Yohanes Fritz Manurung, NIM saya 039. Pada bagian substitute, kami mengganti material KTM yang lama menjadi KTM elektronik dengan bahan PVC yang solid walaupun tipis, yang solid, padat walaupun tipis sehingga tidak mudah patah. Selanjutnya pada bagian combine, kami akan melakukan kerjasama dengan para pihak penyedia lembaga jasa otoritas keuangan yang untuk merealisasikan fungsi dari KTM ini benar-benar menjadi e-money nantinya, serta menjalin kerjasama dengan produsen EKTM. Lalu selanjutnya adapt. Kami akan membuat KTM konvensional menjadi KTM yang bersifat elektronik guna menyambut era industri 4.0. Kami ingin menghadirkan nuansa industri 4.0 nantinya pada lingkup Universitas Pertamina dengan kehadiran kartu tanda mahasiswa elektronik ini. Selanjutnya pada bagian modify, magnify, dan minify. Pada bagian ini yang pertama kali kami lakukan itu adalah menambahkan chip elektronik ke dalam KTM konvensional agar bisa terdeteksi oleh sensor saat sedang digunakan. Jadi KTM konvensional ini akan dimodifikasi menjadi EKTM dengan menempatkan microchip yang sangat-sangat kecil ukurannya di dalam EKTM ini nantinya, sehingga bisa terbaca oleh sensor. Kapasitasnya sendiri yaitu 1 MB, memuat identitas para pengguna, lalu juga memuat saldo yang digunakan untuk e-money nantinya, serta privasi lain seperti biometrics atau sidik jari dan pemindaian iris mata. Lalu mengurangi ketebalan KTM agar tipis, padat, dan sesuai di dompet seperti poin substitute tadi. Walaupun di dalamnya sudah ada microchip, microchip tersebut tidak akan menambah ketebalan dari KTM tersebut, melainkan kami akan mendesainnya menjadi sangat-sangat tipis. Walaupun tipis, tidak akan mudah patah karena menggunakan bahan PVC yang super solid. Selanjutnya, memodifikasi foto mahasiswa pada KTM lama menjadi foto dengan resolusi yang bagus dan jelas. Seperti kita tahu, pada KTM mahasiswa konvensional yang lama itu kualitas fotonya tidak terlalu bagus, pada umumnya buram. Jadi pada EKTM ini nantinya untuk tetap menghadirkan fungsi sebagai identitas, maka kami akan menempatkan foto yang jauh lebih jernih daripada sebelumnya dengan kualitas HD+. Selanjutnya put to the other use, yaitu mengalihfungsikan KTM konvensional yang dulunya hanya sebagai identitas mahasiswa dan syarat masuk untuk bisa mengikuti ujian akhir semester menjadi e-money, e-tol, dan ATM, serta alat pembayaran elektronik lainnya. Untuk yang bagian eliminate kami tidak ada.
Dan untuk pada bagian rearrange, yaitu kami akan mearrange tampilan depannya dengan menempatkan logo-logo jasa otoritas keuangan yang akan kami ajak kerjasama nantinya, serta pihak produsen dari IKTM itu sendiri. Selanjutnya metode morphological matrix, di mana kami memilih dari dua pilihan, KTM konvensional dengan EKTM. Kami memilih EKTM dengan bahan PVC, lalu dengan ketebalan yang sangat tipis, dan lembaga keuangan yang akan kami ajak untuk bekerja sama yaitu BRI atau Bank Republik Indonesia, dan resolusi foto yang kami gunakan yaitu resolusi foto SD+. Next. Saya Fiona Sefalifta, NIM 013, akan membahas tentang analisis keputusan, di mana di sini kita mempunyai 3 metode, yaitu menggunakan KTDA, kemudian dilanjutkan dengan adverse consequences, dan yang ketiga ada KTPPA. Saya akan membahas tentang KTDA dan adverse consequences. Yang pertama, KTDA merupakan metode untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan risiko yang akan terjadi dari setiap alternatif solusi lainnya. Di sini kami mendapatkan hasil mengganti material KTM konvensional, mengubah KTM konvensional menjadi IKTM, dan menambah microchip pada KTM. Kemudian ada adverse consequences, di mana metode ini bertujuan untuk meyakinkan dan menetapkan solusi dengan mengidentifikasikan konsekuensi negatif dari masing-masing alternatif solusi yang terpilih. Hasil yang kita peroleh dari adverse consequences ini mengubah KTM konvensional menjadi IKTM agar multifungsi serta dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, mahasiswa juga dapat menjaga IKTM dengan lebih berhati-hati karena manfaat dari IKTM yang banyak sekali, sehingga dapat mengurangi risiko KTM yang tertinggal. Berikut adalah tabel adverse consequences-nya, di mana kita melihat total yang terkecil karena ini merupakan resiko. Jadi di sini total yang terkecil itu ada mengubah KTM konvensional menjadi IKTM, di mana memperoleh skor 47, dan yang paling tinggi itu ada pada penambahan microchip pada KTM, di mana total skornya itu 126. Dan yang tadi KTDA itu kita cari yang tertinggi, solusi yang paling banyak unggulnya itu diperoleh oleh mengubah KTM konvensional menjadi IKTM, yang dimana skornya itu 194, dan yang paling kecil adalah mengganti material KTM konvensional. Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Sarul Ramadana, NIM saya 103. Saya di sini akan menjelaskan tentang KTTPA. Apa sih KTTPA itu? KTTPA adalah Kibner Trigo Potential Problem Analysis, yaitu mengidentifikasi potensi masalah yang terjadi bila solusi sudah terpenuhi. Dan solusi yang terpenuhi itu kita akan memaksimalkan KTM multifungsional. Oke, bisa dilihat di tabel 3.3 yaitu penerapan metode KTPPA pada solusi yang dipilih untuk kasus KTM pada Universitas Pertamina. Di tabel itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada potential problem, possible cause, prevention actions, dan yang terakhir contingent action. Dan di mana yang pertama potential problemsnya itu yaitu warna pudar bila sering terkena matahari, dan possible cause-nya itu sering digunakan dengan ceroboh, dan preventive action-nya itu memberi pelindung pada KTM. Dan yang terakhir contingent action-nya itu menempatkan KTM di tempat yang aman seperti dompet atau tempat kartu yang biasa dipakai itu, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada kurangnya pemahaman tentang penggunaan EKTM yang baru. Dan possible cause-nya itu penyebabnya kurang memperhatikan saat diberi penjelasan terkait dengan cara menggunakan EKTM. Dan preventive action-nya memberi petunjuk cara menggunakan EKTM pada mahasiswa. Dan itu bisa jadi tugas wali dosen, atau wali dosen akan menyuruh kepada ketua kelas di masing-masing
prodi. Dan contingent action-nya itu memberi petunjuk pada masing-masing ketua kelas untuk menyebarkan petunjuk kepada teman-temannya. Pada bab ini diimplementasi, kita menggunakan ada 4 macam. Yang pertama, saya akan membahas tentang Gantt chart, di mana Gantt chart merupakan grafik batang yang dapat menentukan kapan suatu tugas dapat dimulai dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Di sini kita dapat lihat kalau Gantt chart yang kami susun itu hanya sampai 6 minggu, karena dari solusi yang kita pilih tadi yang di KTDA itu menetapkan hanya di bawah dari 2 bulan. Oke, deployment chart. Kita dapat melihat di tabel 4.2, di mana deployment chart pengubahan KTM konvensional menjadi EKTM di Universitas Pertamina. Di mana yang tertera pada tabel 4.2 itu dibagi tugas dan dibagi anggota-anggota atau elemen-elemen di mana yang akan menerima tugas-tugas atau mengemban tugas-tugas itu tersebut. Di mana ya itu ada pengurus Pertamina dan pembuat EKTM tersebut, di mana pengurus Pertamina Universitas Pertamina itu terdapat pemimpin Universitas Pertamina, anggota akademik, seksi pemberitahuan akademik, para wali dosen, dan para desainer Universitas Pertamina. Di mana tugasnya itu ada yang pertama perencanaan biaya, yang kedua perencanaan model dan bahan EKTM, yang ketiga pembuatan EKTM, yang keempat pemberian EKTM kepada seluruh mahasiswa Universitas Pertamina, dan yang terakhir pengecekan pelaksanaan EKTM untuk mahasiswa Universitas Pertamina. Selanjutnya adalah budget. Budget total sendiri untuk membuat EKTM ini yaitu berjumlah Rp141.500.000. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikutnya. Selanjutnya pada prototype EKTM. Agar lebih jelas dan lebih rinci dapat dilihat pada gambar yang akan ditampilkan pada video berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Pamungkas, NIM 001. Berdasarkan dari data sebelumnya yang teman saya informasikan, solusi yang diberikan adalah dengan mengganti KTM menjadi EKTM. Build and test dari hal tersebut adalah poin yang pertama, what worked. What worked membahas tentang KTM digunakan sebagai tanda pengenal di kampus Universitas Pertamina, dan KTM juga digunakan sebagai peminjaman buku di perpustakaan Universitas Pertamina. Poin yang kedua, what could be improved. What could be improved membahas tentang fungsi KTM kurang fungsional, maka sangat jarang dipergunakan. Bahkan KTM juga sering hilang. Selanjutnya, poin yang ketiga, question. Question mempertanyakan bagaimana cara kampus Universitas Pertamina mengubah KTM menjadi EKTM. Hal ini memerlukan peninjauan lebih lanjut. Poin yang keempat, ide. Ide disarankan pemberian chip pada KTM untuk memfungsikan sebagai layaknya ATM mini masa kini.